Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Bagi Anda yang kesehatannya saat ini sedang kurang baik, semoga Allah yang Maha-Rahim memberikan anugerah kesembuhan sehingga Anda segera bisa pulih dan beraktivitas kembali. Dan juga bagi para pendengar dan pemirsa Oase Rohani Katolik yang terkasih yang saat ini sedang mengalami persoalan dan saat-saat yang sulit, semoga Anda tak putus harapan, tetap meyakini bahwa Allah terlibat dalam seluruh pergulatan dan perjuangan hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-15 dan kita akan mendengar sabda Allah dari Kitab Ulangan bab 30 ayat 10 sampai ayat 14. Kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20 dan Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kita juga akan mendengarkan renungan dari Romo Albertus Purnomo OFM. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah membaca dan malah mengoleksi buku-buku karya Romo Pur. Karya Romo Pur yang teranyar adalah Rahab sampai Rut. Ini melanjutkan buku sebelumnya yang berjudul Dari Hawa sampai Miriam. Nah, mari kita sapa Romo Pur lebih dahulu. Apa kabar, Romo Pur? Baik, puji syukur kepada Tuhan, dan salam sejahtera untuk semuanya. Baik, mari kita awali renungan hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Pur. Monggo, Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabda-Mu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabda-Mu itu. Kami mohon doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putra-Mu telah melakukannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku, ya Tuhan,
Sebab baiklah kasih setiamu, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji namamu, Allah, dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari sebelah jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Pur, dari bacaan suci yang kita dengar tadi, inspirasi iman apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, terima kasih Mbak Bernadette. Jadi kita akan mencoba pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat puasa rohani Katolik, untuk merenungkan salah satu perumpamaan yang terkenal yang hanya ada dalam Injil Lukas, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Tetapi perumpamaan ini dibingkai dengan satu pengajaran Yesus, yaitu tentang bagaimana orang harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi fokus permenungan kita pada kesempatan kali ini adalah pertama, nanti kita akan melihat tentang perintah untuk mengasihi Allah dan sesama. Kemudian yang kedua, kita akan menengok sejenak tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi perikop Injil Lukas yang akan kita dalami ini sebetulnya adalah sebuah dialog bagaimana menafsirkan teks kitab suci antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Dan dalam perikop ini sebetulnya uraian Yesus ini menyangkut atas dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini yang diajukan oleh ahli Taurat. Kemudian Yesus mengajar yang kedua berdasarkan pertanyaan lain, yaitu siapakah sesamaku manusia? Dan jawaban atas pertanyaan siapakah sesamaku manusia bukan dalam jawaban afirmatif, bukan dalam jawaban konsep, tetapi dalam jawaban sebuah perumpamaan. Jadi ini adalah kekhasan Yesus dalam mengajar, dia selalu mengajar dalam perumpamaan. Baik, sekarang kita lihat bagian pertama. Ahli Taurat bertanya, bagaimana saya harus mencapai hidup yang kekal? Nah, pertanyaannya adalah, apa itu hidup kekal? Gitu. Nah, sebetulnya tema hidup kekal ini merupakan tema yang cukup kuno, yang selalu diangkat dari generasi ke generasi, dan dalam zaman Yesus, para ahli Taurat dan juga Yesus selalu mengangkat tema ini ya, hidup kekal. Nah, hidup kekal itu sebetulnya apa? Tentu saja ini ada banyak tafsiran, ada banyak jawaban tergantung konteks, kondisi, dan juga cara berpikir masing-masing orang. Kalau kita membaca Injil, maka kita harus melihat bagaimana orang zaman dahulu itu berbicara tentang hidup yang kekal. Jadi dalam masyarakat Israel kuno, yang namanya hidup kekal itu bukan hidup nanti setelah kematian. Sebetulnya hidup kekal itu juga mencakup aspek hidup sekarang ini, dan ini merupakan suatu kondisi hidup yang tenang dan damai di tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel. Itu hidup yang kekal. Pokoknya hidup yang tenang, hidup yang damai. Baru dalam perkembangan selanjutnya, hidup kekal itu mencakup hidup nanti di masa yang akan datang setelah kita mati. Tetapi ya kita harus tahu ya, bahwa kita harus mengamini bahwa sekarang ini pun juga bagian dari kehidupan kekal. Maka dari itu, jangan terlalu jauh berpikir nanti setelah mati, pokoknya hidup sekarang ini dengan baik, itu menjadi jaminan nanti untuk hidup kekal. Tetapi sebetulnya, hidup kekal itu adalah suatu istilah lain dari apa yang namanya keselamatan. Maka dari itu pertanyaannya sebetulnya mudah saja, apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapat keselamatan? Dan keselamatan di dalam konteks kitab suci itu adalah keselamatan relasional. Relasi. Jadi intinya adalah relasi. Jadi hidup yang tenang dan damai yang didasarkan pada suatu relasi yang baik, itu adalah keselamatan. Relasi yang baik dengan siapa? Relasi harmonis yang dengan siapa? Itu ada empat arah. Relasi dengan diri sendiri,
relasi dengan sesama, relasi dengan segala makhluk dan alam, dan terakhir relasi dengan Allah sendiri. Jadi ini adalah ada 4 arah mata angin persis, di mana kita harus membangun keselamatan berdasarkan relasi ini. Jadi kalau secara sederhana saya bisa mengatakan, kalau mau selamat, atau hidup kita penuh ketenangan, kedamaian, relasi keempat hal ini harus baik. Nah, baru setelah itu, Yesus bertanya, atau dalam hukum Taurat, bagaimana orang mendapat hidup kekal atau keselamatan? Jawabannya itu ada satu, yaitu mengasihi. Mengasihi ini kan sifatnya relasional itu. Karena tidak mungkin kita mengasihi kok tidak ada pihak yang kita kasih, kan tidak mungkin. Tapi kasih itu relasional yang melibatkan dua belah pihak. Bahkan mengasihi diri sendiri itu kan dua belah pihak gitu. Nah, di sini Yesus maksudnya ahli Taurat itu menunjukkan bahwa mengasihi Allah, ini aspek vertikal, dan mengasihi sesama, aspek horizontal, ini merupakan salah satu cara orang dapat mencapai keselamatan. Nah, sekarang kita tinjau ya perintah yang pertama. Jadi ahli Taurat itu mengatakan demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ini sebetulnya suatu perintah yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama, yang tertulis di dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4-9. Dan di dalam tradisi orang Yahudi sekarang ini, bagian ini merupakan apa yang disebut dengan istilah Shema Israel, atau secara harfiah dikatakan atau diartikan dengarlah Israel. Ini semacam kredo, semacam syahadat orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekarang ini syahadatnya adalah bagaimana harus mengasihi manusia, mengasihi Allah gitu yang pertama. Nah, dan yang menarik adalah kalau kita melihat di dalam Ulangan bab 6 ayat 4-9, itu tercatat pula bagaimana orang harus mengaplikasikan mengasihi itu dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi Allah. Jadi saya bacakan ya yang Ulangan itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi lihat ya, bahkan anak-anak pun harus diajari sejak kecil itu bagaimana harus mengasihi Tuhan. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi ini tulisan kasihlah Tuhan Allahmu itu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi di sini sebenarnya kita tahu ya bagaimana kita harus mengasihi Allah. Soalnya Allah kan tidak kelihatan. Gimana ya, mau memberi makan Allah kan tidak mungkin. Mau mengatakan saya cinta Allah kan juga tidak mungkin gitu ya. Tapi bagaimana hal sederhana yang bisa dibuat supaya ini menjadi bukti saya itu mengasihi Allah. Di dalam perikop kitab Ulangan sudah jelas dikatakan toh. Jadi dimanapun kita berada, entah itu berbaring, tidur, entah itu bangun waktu tidur, baik dalam perjalanan, kita harus mengingat Allah itu. Jadi mengingat Allah, berdoa kepada Allah setiap hari, itu merupakan salah satu bukti bahwa kita mengasihi Allah gitu. Meskipun nanti kita akan tahu juga bahwa mengasihi Allah itu harus konkret dalam mengasihi sesama, tetapi ini yang sederhana dulu lah. Jadi kita punya waktu untuk mengingat Tuhan nggak setiap hari ini? Apalagi di dalam zaman modern sekarang ini ya, yang setiap hari dihujani oleh informasi, entah oleh dalam WA, entah dalam Twitter, atau kecanduan kita terhadap media sosial, selalu ngeklik WA kalau ada notifikasi masuk dan sebagainya. Apakah itu membuat kita lupa pada Tuhan atau tidak? Padahal sebetulnya kunci utama kalau kita mau mengasihi Tuhan adalah bahwa kita itu ingat Tuhan itu loh. Kalau di dalam
tradisi Jawa misalnya, kita kan selalu mendengar istilah eling lan waspada gitu loh. Jadi kita harus ingat Tuhan yang pertama, eling kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perintah kasihlah sesamamu manusia. Jadi kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah teks yang ditemukan dalam Imamat bab 19 ayat 18. Nah, sebetulnya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu maksudnya apa sih? Memang ada yang mengatakan bahwa ya kita harus mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ya kita mengasihi manusia itu yang pertama-tama adalah kita harus bisa mengasihi diri sendiri. Memang itu tafsiran yang betul, tetapi tidak terlalu tepat sekali. Gitu. Jadi sebetulnya kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, yaitu bahwa kita itu mengasihi sesama, karena memang sesama itu ya seperti kita itu, yang butuh dikasihi, butuh dilindungi, butuh dihormati dan sebagainya. Gitu. Jadi ini kan seperti ungkapan di dalam Injil Matius, hukum emas ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi saya mengasihi sesama itu karena ya mereka itu manusia yang juga ingin dikasihi. Itu saja kuncinya gitu loh. Bukan pertama-tama saya harus mengasihi diri sendiri baru kemudian mengasihi sesama, tidak. Karena sesama itu ya seperti kita. Nah, siapakah sesama itu? Nah, itu yang nanti kita akan tinjau di dalam bagian kedua. Jadi itu bagian pertama dari urian kita. Ya, Romo Pur, terima kasih. Kita semua sudah diingatkan bahwa hidup yang berdasarkan relasi yang harmonis dengan diri sendiri, sesama, segala makhluk dan alam, dan terlebih dengan Allah akan menyelamatkan kita ya Romo. Tetapi tadi Romo juga mengatakan bahwa kita harus mengingat Allah, ini cara yang paling sederhana. Dengan memiliki relasi, katakan tadi yang segala dengan alam Romo. Kalau kita bangun pagi, lalu kita menyirami tanaman di tempat kita, lalu kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur betapa indahnya bunga-bunga yang kita sirami itu. Bukankah itu juga suatu rasa syukur dan terima kasih kepada Allah? Ya, jadi mengasihi Allah itu kan tadi sudah saya katakan bahwa kita juga perlu mengasihi apa yang Dia ciptakan gitu. Contohnya begini saja ya, ada seorang seniman. Seniman itu membuat suatu karya yang sungguh indah. Bagaimana kita mengungkapkan rasa kasih kita, rasa hormat kita kepada seniman itu, bukan mengatakan bahwa, oh ya saya mengasihi engkau seniman. Ya memang itu salah satu, tetapi bahwa kita mengagumi, kita merawat karya seninya, itu kan suatu ungkapan bagaimana kita mengasihi si seniman itu, yang membuat patung, yang membuat lukisan misalnya. Sama halnya, kalau kita mengasihi alam, itu kan kita mengasihi juga secara tidak langsung dia yang menciptakan. Kalau kita merusak alam, membuang sampah sembarangan misalnya, kemudian tidak makan habis makanan yang kita makan, kita buang-buang, itu kan sebetulnya juga dalam tanda kutip tidak mengasihi Allah. Karena kan kita tidak menghormati apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi mengasihi Allah itu bukan soal bahwa setiap hari saya mengatakan I love you God gitu, atau di dalam status tulis saya mengasihi Tuhan hari ini. Sebetulnya yang lebih penting dari itu perbuatanmu itu apa gitu. Jadi umpamanya saya menyapa orang atau tidak hari ini gitu loh. Soalnya orang kan juga ciptaan Tuhan juga tuh. Jadi meskipun orangnya itu bandel, jengkel atau tidak menyenangkan ya sapalah gitu loh. Karena dia juga ciptaan dari Allah. Juga apa itu diri sendiri juga. Kita membenci diri sendiri dengan kelemahan kita itu kan bukti bahwa kita juga kurang mengasihi Allah. Tuhan sudah memberikan kita, mengapa kita tidak suka gitu. Jadi untuk sampai kepada relasi dengan Allah yang baik, kita harus membangun relasi yang baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dan juga dengan Allah, alam. Jangan pernah mengatakan bahwa saya itu hubungan relasi dengan Allah itu baik kalau ketiga hal itu tidak baik. Tidak mungkin, semuanya sangat terkait. Itu bisa menjadi permenungan semoga.
Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan renungan yang sudah disampaikan Romo Pur tadi. Bagaimana relasi kita dengan sesama, bagaimana relasi kita dengan alam, dengan diri sendiri yang artinya tidak merusak diri kita, diri sendiri dengan makan makanan tidak sehat umpamanya, tetapi yang terlebih bagaimana kita mengingat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah jeda kita akan mendengarkan inspirasi iman dari perumpamaan Yesus tentang orang Samaria. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Albertus Purnomo OFM, dan saya Bernadette Esser. Bila Anda punya pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Pur, Injil hari ini mengisahkan orang Samaria yang baik hati ya Romo. Apa inspirasi iman dari bacaan Injil tadi Romo? Ya, baik, kita sekarang mencoba masuk ke dalam pengajaran Yesus yang berupa perumpamaan. Jadi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu kan sebetulnya jawaban atas pertanyaan ahli Taurat yang mungkin masih bingung ya, tentang siapakah sesama manusia itu. Jadi dikatakan di dalam Injil, ahli Taurat bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menjawab dengan perumpamaan. Dan perumpamaan ini pasti orang tahu lah. Ini perumpamaan yang paling mudah diingat, bahwa bahkan anak-anak SD itu juga pasti tahu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi intinya itu kan ada orang yang dirampok. Ini seorang pedagang dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian hampir mati. Lalu ada dua orang petugas dari Bait Allah, yaitu Imam dan Lewi. Nah, ketika mereka berjalan, mereka melihat tetapi tidak melakukan apa-apa, cenderung menghindar. Memang ada penafsir yang mengatakan, ya mungkin mereka itu takut nanti najis karena memegang orang tersebut gitu. Tetapi alasan ini tidak masuk akal. Karena apa? Karena kalau dikatakan pulang dari Yerusalem ke Yeriko, itu kan berarti kedua orang ini sudah menunaikan tugas peribadatan mereka. Jadi tidak ada kaitannya dengan soal hukum najis dan tahir. Dan apalagi orang ini kan belum mati. Kalau mati mungkin ini menjadi najis, tapi ini kan belum mati. Dan ini bisa ditolong. Tapi mereka tidak peduli gitu. Nah, lalu setelah itu diceritakan ada seorang Samaria. Seorang Samaria ini adalah sosok yang sebetulnya musuh dari orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi kita mendengar dalam kisahnya justru dialah yang menolong orang tersebut. Yang mungkin adalah orang Yahudi, jadi musuhnya sendiri ditolong. Gitu. Tetapi apa yang membedakan Imam dan Lewi itu dengan orang Samaria adalah bahwa orang Samaria itu melakukan semuanya itu karena apa? Karena belas kasihan. Dikatakan di dalam Injil, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan karena belas kasihan ini, maka orang itu, orang Samaria itu kemudian menolong habis-habisan ya. Dalam arti merawat lukanya, kemudian menaikkannya ke keledainya, dibawa ke penginapan. Setelah itu dia harus mengeluarkan duit untuk membayar perawatan di penginapan ini. Ini kan menolong habis-habisan gitu ya. Bukan hanya merawat kemudian ditinggal saja di tempat, tapi bahkan sampai mengeluarkan uang untuk menolong orang yang hampir mati ini. Nah, sekarang kita melihat salah satu kata yang penting di sini adalah belas kasihan. Ini yang membedakan, atau yang membedakan orang Samaria dengan dua orang lainnya. Belas kasihan itu apa sih? Jadi belas kasihan itu adalah sebuah kesadaran dan juga perasaan. Kesadaran akan penderitaan orang lain. Jadi sadar akan penderitaan orang lain dan kemudian memunculkan perasaan yang
ingin menyatukan dirinya dengan perasaan orang lain yang sedang menderita. Itu belas kasihan. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita kan tahu istilahnya compassion gitu ya. Ini kan dari bahasa Latin, dari kata cum dan pati. Cum itu artinya dengan, pati itu artinya menderita, dengan penderitaan. Jadi orang yang memiliki belas kasihan itu biasanya orang yang mempunyai perasaan mau terlibat dalam penderitaan orang lain. Tetapi di dalam Injil, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini bukan sekedar merasa menderita bersama orang lain, tapi lebih daripada sekedar merasa. Bahkan lebih dari sekedar sadar, orang itu bertindak berdasarkan belas kasihannya untuk melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa orang tersebut, orang yang menderita itu. Jadi sebetulnya belas kasihan ini bukan soal perasaan ya sekali lagi, tetapi soal perbuatan. Sehingga di bagian akhir dari perumpamaan ini, Yesus kan mengatakan apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. 2 kali Yesus mengatakan pergilah dan perbuatlah demikian. Ini mau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bagi Yesus yang penting adalah perbuatan. Memang awalnya dari perasaan, memang awalnya dari kesadaran, tetapi itu tidak cukup. Harus ada perbuatan konkret yang memang bisa membantu orang yang sedang menderita. Nah, orang Samaria ini yang menarik ya, dia tidak pernah berpikir orang di depannya itu musuh atau bukan, tidak. Andai kata orang yang dirampok itu orang Yahudi, itu kan berarti musuhnya. Tapi Yesus membuat suatu perumpamaan bahwa orang Samaria tidak peduli ini dari bangsa mana, statusnya apa, profesinya apa, tidak. Yang dia lihat itu adalah, oh ini ada orang menderita, orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga saya harus menolongnya. Jadi ini adalah kunci bagaimana kita itu mengasihi sesama ya. Jadi mengasihi sesama itu bukan soal mengasihi ya di sekitar kita saja, orang yang membantu kita saja. Memang itu penting ya. Tetapi juga Yesus mengajarkan kalau bisa itu lebih dari sekedar mengasihi orang yang kenal dengan kita, orang yang membantu kita. Tetapi ya kadang-kadang bahkan orang yang membantu kita saja kita juga jarang mengasihi itu. Ini kan persoalan yang tidak mudah gitu ya. Memang pertama-tama itu sejauh mana kita mengasihi dengan orang-orang di sekitar kita dulu lah. Keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kemudian kalau itu sudah bisa, ya kemudian orang di luar kita gitu, yang mungkin menjadi musuh kita. Memang tidak mudah ya untuk mengasihi, memberi pertolongan kepada musuh kita itu tidak mudah. Tapi ini suatu ajaran Yesus yang memang harus kita lakukan. Tetapi ya sekali lagi, saya sendiri berpikir, kita harus mempunyai dasar yang kuat untuk soal mengasihi sesama itu dari kalangan kita sendiri dulu sajalah. Kadang-kadang itu pun tidak bisa kita buat. Kadang-kadang ada konflik, ada iri hati, cemburu gitu. Kok anggota komunitas saya itu kok dia lebih naik, ya, lebih populer, saya tidak. Padahal sama-sama Katolik ya. Ini bisa nggak ini diolah dulu, maksudnya diperbaiki dulu sebelum kita melangkah keluar gitu. Tetapi intinya sekali lagi ya kita perlu mengasihi orang lain, dan bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga perbuatan. Nah, kita sekarang melihat sih pesannya apa sih, pesannya dari perumpamaan ini ya. Sebenarnya pertanyaan, awalnya sebuah pertanyaan. Kita memiliki mentalitas orang Samaria atau kita memiliki mentalitas Imam dan Lewi itu? Mentalitas orang Samaria. Jadi kita tahu bahwa mentalitas orang Samaria di sini maksudnya adalah meskipun orang itu dipandang tersisih dan musuh dari orang lain, tapi dia tetap mau mempedulikan orang lain itu. Jadi meskipun saya dibenci, tetapi memang kalau kewajibannya saya membantu, ya saya akan membantu, akan menolong.
Sementara mentalitas Imam Lewi itu adalah bahwa orang ini tahu bahwa saya itu harusnya itu menolong orang itu, tetapi dia tidak peduli. Dan ini amat berbahaya ya. Dalam arti orang yang tahu banyak itu tanggung jawabnya banyak loh. Orang yang belajar tinggi itu tanggung jawabnya tinggi. Orang Lewi dan imam ini kan tahu Taurat gitu ya, tahu tentang hukum Taurat bagaimana dia harus menolong. Tetapi dia tidak menolong. Ini sesuatu yang menurut saya sih tidak klop, tidak sinkron. Dan ini suatu kritikan juga terhadap kita, jangan sampai kita mempunyai mentalitas yang hanya tahu banyak, tetapi tidak tahu bagaimana harus bertindak, atau tidak peduli dengan apa yang saya ketahui. Jadi misalnya saya tahu bahwa saya perlu menolong orang yang sedang kelaparan dengan memberi makan. Tetapi ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, saya tidak berbuat. Ini kan sesuatu yang sebetulnya ironis gitu ya. Dan zaman sekarang kan banyak orang yang tahu informasi, tahu ini, tahu itu, tetapi untuk praktek itu ya tidak sama dengan yang diketahui, maksudnya tidak sinkron gitu ya. Jadi ada dua mentalitas di sini, silahkan mau pilih yang mana gitu ya. Mau mentalitas orang Samaria, yang mungkin pengetahuannya sedikit tapi perbuatannya itu baik dan banyak dan bermanfaat, atau mentalitas orang Imam Lewi dan Imam dan Lewi itu yang tahu banyak tapi tidak tahu bagaimana harus bertindak. Nah, di akhir dari renungan ini saya akan kutipkan perkataan dari Paus Fransiskus berkaitan dengan khotbah tentang perumpamaan orang Samaria ini ya. Dia mengatakan demikian. Imam dan orang Lewi melihat tapi bersikap masa bodoh. Mereka melihat tetapi mereka tidak menawarkan bantuan. Akan tetapi tidak ada ibadah sejati jika ibadah tersebut tidak diungkapkan dalam pelayanan kepada sesama. Janganlah kita pernah lupa hal ini. Di hadapan penderitaan banyak orang yang lelah karena kelaparan, kekerasan, dan ketidakadilan, kita tidak dapat hanya berdiri sebagai penonton. Ini adalah kata-kata Paus Fransiskus yang harus kita renungkan. Banyak ketidakadilan, banyak orang lapar, banyak orang mengalami kekerasan. Kita itu akan menjadi penonton, itu adalah Imam dan Lewi, atau menjadi pelaku yang membantu dan menyelamatkan, itu adalah orang Samaria. Baik, silakan menjadi bahan permenungan selanjutnya pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Pur sudah mengingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita pun dipanggil untuk menjadi sesama bagi orang lain, untuk peduli bagi sesama. Nah, kesejatian kita sebagai murid Kristus ditunjukkan dengan sikap peduli terhadap sesama ya Romo, dan semua orang Katolik yang hidup dalam kasih serta tergerak oleh kasih seperti tadi orang bermental orang Samaria dalam perumpamaan tadi, maka akan membuahkan hidup yang menyelamatkan ya Romo. Romo Pur dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Pur. Monggo Romo. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan sabdamu dan ajaran putramu. Semoga kehadiran-Mu dalam diri kami, dalam diri sesama, juga dalam alam semesta ini, semakin memberanikan kami untuk berani berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama dan juga kepada seluruh makhluk ciptaan-Mu. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Matur nuwun Romo Pur. Sami-sami. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara oase rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan
Saya Romo Albertus Purnomo. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.